A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika min an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, jemaah Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati oleh Allah. Siang hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, diberikan kesempatan sehat dan menjalankan Ramadan yang senantiasa ibadah-ibadah kita selalu dalam keadaan menuju kepada keridhaannya, yang senantiasa kita selalu diberikan kekuatan untuk beriman serta bertakwa serta meneguhkan keislaman kita yang insya Allah kita semua akan diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati Allah, dalam waktu singkat ini izinkan saya untuk sharing. Sebetulnya saya bukan mau menceramahi, bukan mau memberikan tausiah, bukan mau mengajari gitu, tetapi mudah-mudahan ini akan menjadi sharing untuk kita kontemplasikan. Karena yang menarik adalah sesuatu yang tidak dikontemplasikan akan sangat tidak membawa kepada perubahan, sehingga mungkin ini kita sebut sebagai pembelajaran bersama. Saya pengen bercerita tentang satu hal yang mungkin sedang terjadi dan mungkin penting untuk kita renungkan, Ibu dan Bapak, sahabat semua. Yang pertama adalah setelah melakukan research lebih dari 14 tahun, mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ibadah. Terutama di Ramadan kali ini, gitu, Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Satu hal bahwa begini, seseorang menjalankan yang namanya ibadah, seseorang yang menjalankan yang namanya agama, itu didasari oleh dua hal. Yang pertama saya sebut dalam konteks ini adalah menjalankan menggunakan akal atau dengan kesadaran. Yang kedua, menjalankannya bukan dalam kesadaran tetapi dalam kebiasaan. Jadi saya sebut yang nomor dua ini katakanlah hanya menjalankan sebuah dogma dan doktrin gitu kira-kira. Sehingga yang menarik adalah ketika ibadah yang diulang-ulang, yang hanya dilakukan dalam bentuk yang namanya kebiasaan, dogma dan doktrin, itu menariknya hanya menjadi sebuah kebiasaan diulang-ulang lagi yang output dari perilaku dan akhlak yang kadang-kadang tidak membawa dan dilakukannya tidak dalam sebuah pemahaman. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks puasa, puasa selalu mengawali dalam konteks di Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, bahwa yang disuruh puasa itu bukan orang yang KTP-nya Islam tetapi orang yang beriman gitu. Sehingga kita sadar bahwa tidak semua orang ber-KTP Islam memiliki keimanan. Karena keimanan itu berdasar kepada dua hal. Yang pertama ada pengetahuan di situ, dan yang kedua ada kesadaran di situ. Sehingga mungkin perlu kita renungkan ulang bahwa berapa kali Ramadan yang sudah kita lakukan, mungkin berpuluh atau belas kali, yang jangan-jangan kita hanya menjalankan tradisi diulang-ulang, hanya menjalankan sesuatu yang diulang-ulang, tetapi sampaikah kita kepada tujuan Ramadan yang sejati ketika Al-Quran selalu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di mana puasa menariknya adalah jembatan seseorang yang beriman menuju kembali kepada ketakwaan. Sehingga yang menarik adalah ketakwaan ini menjadi output atau hasil dari puasa kita bersama. Jadi yang nomor satu, Ibu dan Bapak, mungkin penting untuk kita renungkan juga bahwa apakah kita menjalankan puasa ini dalam kesadaran penuh atau menjalankan puasa ini hanya dalam wilayah kebiasaan atau yang saya sebut sebagai tradisi tadi. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini, hai orang beriman di sini tentu saja kaitannya sama orang yang berkesadaran gitu. Saya kasih contoh sederhana, Ibu dan Bapak. Mungkin ini kita bisa relatekan, bisa kaitkan. Kata wajib itu mungkin kita elaborasi dalam dua hal. Ketika seseorang dalam kesadaran, wajib itu artinya perlu. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks yang namanya kebiasaan, wajib itu menjadi harus gitu. Sehingga ketika kita tahu dan mengerti ketika ada katakanlah diwajibkan sholat gitu, bagi orang-orang yang hanya melakukan tradisi, mungkin sholat itu menjadi harus gitu, tetapi belum menjadi sebuah keperluan atau kebiasaan yang sehingga dijalankannya dia penuh dengan keharusan gitu kira-kira.
Sehingga ketika kita menjalankan sesuatu, dasarnya harus dan dasarnya perlu, itu pasti dua hal yang dirasakan dengan sesuatu yang perasaan berbeda. Nah, semoga sholat zuhur kita tadi gitu ya, ataupun sholat-sholat yang lain atau puasa ini, kita sudah tidak ada di wilayah harus gitu. Yang kita menjalankannya dengan penuh keridoan, penuh kesadaran, bahkan sholat dan puasa kita hanyalah jembatan untuk kita menjadi orang yang takwa gitu. Karena boleh jadi ketika kita berritual, kita hanya berputar-putar di jembatan, tapi lupa bahwa semua tujuan dari ritual itu menuju kembali kepada ketakwaan itu sendiri gitu. Nah, jadi yang pertama mungkin kita sama-sama berkontemplasi tentang ibadah yang sudah kita lakukan. Apakah ini hanya tradisi berulang atau membawa kesadaran kita lebih baik menuju kepada ketakwaan yang lebih baik dan berproses lebih baik gitu. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, Ibu dan Bapak sahabat semua, mungkin ini bagian kita untuk cek juga kita ini di wilayah sadar atau di wilayah tradisi gitu. Di Al-Quran saya ulang lagi di Al-Baqarah 183, ini ayat-ayat yang saya rasa sangat lazim gitu ya di bulan Ramadan. Di mana kalimatnya bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di situ kata terminologi yang digunakan adalah kata-kata siam gitu. Sehingga berbicara kata siam mungkin kita penting juga untuk merelasikan dengan ketika kita melakukan niat sebelum puasa. Itu mungkin disadari atau tidak, karena maaf ya, ketika ini jadi sebuah kebiasaan, niatnya mungkin juga nggak disadari gitu. Karena yang saya teliti setelah 13 tahun, 14 tahun belakangan ini research Pak, banyak sekali orang mengatakan bahasa-bahasa Quran atau ayat-ayat, bahkan tidak mengerti apa yang diucapkan gitu. Mungkin hatam diulang-ulang tapi nggak paham isinya apa gitu. Mungkin diucapkan diulang-ulang tapi itu hanya tradisi. Mungkin tahu kalau ada meninggal baca ini, mau ini baca ini. Tapi menariknya, saya pernah bertanya kepada 900 orang, lebih bahkan, tentang sholat mereka misalnya. Saya tanya, Ibu dan Bapak waktu sholat baca iftitah nggak? Baca. Gimana bacaannya? Bagus loh Pak. Inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Baguslah. Al-Fatihahnya bagus. Tetapi bisa Ibu Bapak bayangkan, dari 900 orang yang pernah saya tanya, 90% ketika saya tanya, emang maknanya apa? 90% jawabannya sama Bu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari yang saya teliti, banyak orang yang sholat pun gak ngerti iftitah isinya apa, Al-Fatihah isinya apa, bacaan pendek isinya apa, sehingga lebih dari 85-90% dilakukannya hanya menggugurkan kewajiban, menjalankan tradisi, tanpa mengerti poin utama target akhir dari ibadah ini atau ritual ini untuk apa gitu. Dan itu kita bicara dalam konteks yang namanya fakta gitu kira. Nah sehingga pertanyaannya adalah bagaimana kita akan merubah sesuatu ketika kita melakukan sesuatu tanpa mengerti isinya gitu. Sehingga semakin yakin kenapa sih puasa itu diperintahkan hanya kepada orang-orang yang beriman, memiliki pengetahuan, memiliki kesadaran, dan benar-benar tahu yang dilakukan itu berdasarkan bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi gitu kira-kira. Nah, saya kembali Ibu dan Bapak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat itu bicara tentang siam. Tapi Ibu Bapak sadarkah waktu kita niat puasa, terminologi kata yang kita pakai nggak menggunakan kata siam. Tetapi kita meniatkan puasa dengan kata-kata nawaitu saum. Padahal ayat di Qur'annya kata-katanya siam. Nah, bagi sebagian orang mungkin ini menjadi sesuatu yang nggak penting gitu. Kenapa? Ya dari dulu juga kalau saya niat puasa, nama itu saum gitu kira-kira. Tetapi yang menariknya lagi, ketika kita menggali lebih dalam, jangan-jangan yang kita niatkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dan apa yang diperintahkan gitu kira-kira. Sehingga kalau kita bicara agak lebih luas, dan mungkin membahas ini dalam waktu 15 menit agak terlalu sempit ya, cuman saya pengen ke intinya aja Bu Pak. Saum dan siam dua hal yang sangat esensial berbeda gitu. Ketika nanti kita tahu bahwa puasa itu tidak hanya dalam konteks wilayah fisik gitu. Dan kita tahu Ibu dan Bapak ketika kita bicara dalam konteks takwa, Quran selalu mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di hadapanku kata Allah adalah orang yang paling takwa.
Jadi maaf ya, nggak ada loh kalimat bahwa yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin umroh gitu, nggak ada. Yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang puasanya tamat, nggak ada. Yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin tahajud, nggak ada. Kenapa? Karena mau itu umroh, tahajud, puasa, sholat, jembatan menuju kembali kepada ketakwaan. Sehingga antara jembatan dan titik sampai tentu saja di sini harus seimbang. Nah, yang menarik adalah output ketakwaan tentu saja tidak terletak dalam konteks yang namanya fisik gitu. Ibu dan Bapak, kita tahu ya bahwa kalau kita bicara tentang man arafah nafsah, saya yakin kita tahu banget lah ya kalimat ini bahwa siapa mengenal nafsnya, faqad arafah rabbah, dia akan mengenal rohnya gitu. Terminologi yang digunakan dengan kata nafs di sini bukan diri sebagai tubuh fisik, tetapi nafs itu bicara tentang konteks yang namanya jiwa gitu kira-kira. Maka kalimat intinya bahwa siapa yang mengenal jiwanya, dia pasti mengenal Tuhan. Berarti pertanyaannya, jiwa adalah bagian diri yang lebih penting untuk dilampaui dari hanya tubuh fisik kita. Sehingga pertanyaannya, kenapa sih Nabi Muhammad selalu mengulang-ulang kalimat banyak dari umatku yang puasa? Mereka tuh cuma dapat haus dan lapar, selesai. Artinya apa? Puasanya baru hanya dalam wilayah fisik gitu. Dan saya selalu mengulang-ulang gini, Ibu Bapak, kalau kita cuma tamat puasa nggak makan nggak minum, anak SD juga bisa gitu. Tetapi poin utama yang kita ucapkan dalam niat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan nawaitu saum. Penting sekali untuk kita melihat perbedaannya. Niat saum itu kaitannya sama jiwa gitu. Tapi siam kaitannya sama tubuh fisik gitu. Artinya apa? Yang kita puasakan ini bukan bentuknya hanya fisik, tetapi jiwa gitu. Contoh ya Ibu Bapak, mungkin kita sampai jam 12:30 ini nggak ngunyah apa-apa ya gitu. Tapi pikirannya mikirin makanan mulu gitu Bu Pak. Itu berarti pikirannya nggak puasa gitu kira-kira. Sehingga kalau kita berbicara dalam konteks jiwa, berarti inti dari yang dipuasakan, kalau boleh pakai bahasa yang sekarang sering dipakai, itu holistik gitu. Jiwaku puasa, jasadku juga puasa gitu. Sehingga puasa ini dalam kesatuan antara jasad dan jiwa, antara rohani dan antara jasmani dan rohani, itu menjadi satu kesatuan. Nah, justru yang penting dalam konteks Ramadan ini, puasa ini, bukan hanya di wilayah fisiknya, tapi di wilayah batinnya atau jiwanya. Kenapa? Karena takwa tidak terletak dari fisikmu, takwa terletak dari batinmu. Maka menarik adalah jangan sampai juga bahwa kita hanya berputar-putar di jembatan ritual, tapi tidak sampai kepada titik takwanya gitu kira-kira. Jadi itu yang nomor 2 saya rasa lupa. Ya saya ulang gitu supaya agak sedikit remind. Nomor 1, mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam hanya rutinitas gitu, kebiasaan. Karena Ibu dan Bapak, lepas usia kita 40 tahun, kita hanya dikontrol oleh program yang namanya kebiasaan. Sadar tuh jarang Bu. Kita tuh jarang mikir dalam keseharian karena kita hanya mengalirkan sesuatu yang sudah autopilot gitu kira-kira. Maka saking jarang atau saking malas orang berpikir, itu kebanyakan menilai biasa. Maka judgment itu terjadi ketika kita tidak rajin menggunakan pikiran. Kenapa pikiran jarang digunakan? Karena kita terlena dengan kebiasaan yang sudah diprogram berulang-ulang, dan itu menjadi habits atau kebiasaan kita sehari-hari. Itu nomor 1. Yang kedua, ada beda antara saum dan siam. Di mana nawa itu saum kaitannya sama jiwa, siam itu kaitannya sama fisik. Sehingga Ramadan itu adalah bagaimana kita mengkalibrasi tidak hanya dalam tubuh fisik kita, tetapi juga jiwa kita, tetapi juga ruhani kita. Nah, yang terakhir, Ibu dan Bapak, teman-teman, yang mudah-mudahan ini akan menjadi titik yang paling penting saya rasa, bahwa target semua akhir dari ibadah kita, mau apapun itu, sholat, puasa, umroh, haji, kurban, apapun, selalu mengacu ke surat 49:13 tadi di Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang paling takwa. Pertanyaannya, banyak orang ngomong takwa, tapi nggak banyak orang tahu ciri-ciri orang yang bertakwa, Bu. Takwa adalah kata-kata yang sering sekali diucapkan, tetapi jarang didefinisikan sebagai sebuah perilaku gitu kira-kira.
Maka saya ingin mengutip di Al-Imran 133 135 gitu ya. Di situ ada satu statement yang sangat menarik tentang ketakwaan, di mana output dari ketakwaan itu adalah akhlak. Output dari ketakwaan itu adalah perilaku kita. Maka jangan lupa ibu bapak, Islam dalam konteks perilaku itu kita sebut sebagai Islami. Maka orang yang KTP-nya Islam itu belum tentu Islami. Sehingga kalau identitasnya Islam tidak dibarengi dengan akhlak, ya mungkin yang Islam cuma identitasnya aja sih. Tapi apakah jiwanya udah Islam? Apakah jiwanya Islami? Itu belum tentu. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita melakukan ini tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga masuk ke dalam sebuah kesadaran. Intinya adalah menuju kembali kepada ketakwaan itu sendiri. Nah, berdasarkan Al-Imran 133 135 ada 3 poin penting yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Karena mohon maaf banget, mau sholat rajin, puasa rajin, umroh rajin, haji rajin, tapi nggak menuju ke yang 3, berarti kita semua nggak nyampe ke titik sampai gitu. Akhirnya kita hanya berputar-putar di wilayah jembatan, tapi tidak menuju kepada titik hasil gitu. Sehingga dua-duanya penting sekali dalam wilayah yang namanya keseimbangan. Nah, nomor 1 Bu, Pak, based on atau menurut Al-Imran 134-nya, siapa sih orang yang takwa? Nomor 1, orang yang takwa adalah orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit. Itu nomor 1. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang berkaitan dengan sedekah. Sedekah itu kaitannya dengan melepaskan. Jangan lupa hasil dari Ramadan itu adalah kembali kepada fitrah. Fitrah itu artinya original. Fitrah itu artinya the originnya kita, sucinya kita, suci tanpa dalam tanda petik ada kemelekatan. Maka ibu bapak kalau kita sadari lebih dalam, siapapun kita nggak ada yang minta dilahirkan di sini. Kita semua terpilih. Dan kalau kembali menuju kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita semua berasal dari Allah dan akan kembali. Dan kita semua sedang menjadi tamu di sini. Dan kita sadar bahwa tamu itu nggak pernah punya hak milik. Kita semua cuma dipinjamkan untuk belajar, yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah itu sendiri. Maka yang menarik adalah ketika kita hanya menjadi tamu yang nggak pernah punya hak milik dan tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah titipan sebagai sebuah pembelajaran, banyak orang hari ini yang merasa kehilangan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa kehilangan terhadap sesuatu yang kita nggak pernah miliki? Dan kita nggak pernah punya hak untuk memiliki karena kenapa? Kita datang ke sini cuma mau belajar dan mampir sebentar. Dan kita nggak pernah punya hak milik apapun dalam kehidupan ini sebetulnya. Sehingga hal yang paling memberatkan dalam hidup adalah merasa memiliki. Itulah yang disebut attachment. Itulah yang disebut yang namanya kemelekatan. Melekat kepada harta lah, melekat kepada jabatan lah, melekat kepada status lah, melekat kepada apapun kemelekatan. Maka nomor 1, orang yang bertakwa adalah orang yang bisa melepaskan kemelekatan. Salah satu output inti dan output aksi nyatanya adalah orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit. Maka ibu bapak, yuk saya gampangin kalimat nomor 1 gini ibu bapak supaya simpel. Siapa sih orang takwa? Simpel, nomor 1, orang yang enggak pelit, udah gitu aja. Jadi sholat rajin tapi pelit, puasa rajin tapi pelit. Nah berarti kemelekatannya tinggi gitu kan. Dalam artian penting untuk kita memanage kemelekatan kita, untuk kita bisa dalam tanda petik melakukan yang namanya sedekah. Dan kita tahu bahwa sedekah kalau nggak punya uang ya pakai tenaga, nggak punya tenaga ya pakai waktu. Intinya adalah melepaskan kemelekatan. Itu nomor 1. Yang kedua, la'allakum tatakun, menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang mulia, itu nggak mungkin kalau kita tidak mampu menahan amarah. Maka kalau kita bicara kita tidak makan tidak minum, salah satu inti dari pembelajarannya adalah mampu mengontrol amarah sebetulnya. Jadi nomor 2 Bu, Pak, siapa orang yang takwa? Orang yang pandai menahan amarah. Jadi maaf nih, sholat rajin, haji udah, tapi pelit. Habis gitu susah menahan amarah lagi. Berarti dia di jembatan tapi belum nyampe ke titik sampai gitu kira-kira. Karena jembatan ritual sekali lagi outputnya adalah menjadikan kita sebagai orang yang tidak melekat kepada kemelekatan apapun. Dan yang nomor 2, pandai menahan amarah. Maka ibu bapak mungkin ini message penting banget gitu ya. Dan saya rasa semua apapun konflik dalam hidup itu datang dari amarah gitu.
Makanya Ibu Bapak maaf ya, orang pelit cenderung cepat marah, udah gitu aja Bu. Kenapa? Karena tingkat kemelekatannya tinggi dan itu pasti menyiksa dirinya gitu. Nah, kita Ramadan dan puasa itu dilatih untuk mengurangi tingkat amarah. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, ada satu hal yang penting untuk kita renungkan dari amarah. Sadarilah bahwa kita sebagai manusia itu nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama ego kita masing-masing, titik. Jadi kalau kita bicara bahwa gara-gara dia, nggak ada faktor eksternal yang membuat kita bisa kecewa, nggak ada faktor eksternal yang membuat kita bisa marah. Karena kenapa? Kecewa dan marah sudah ada di dalam diri kita. Faktor eksternal hanya mengingatkan sebetulnya. Sehingga pada dasarnya kalau kita bicara dalam konteks kehidupan, sekali lagi tidak ada masalah dan apapun konteks permasalahan dalam hidup kita sebagai manusia, permasalahan utama hanya kepada ego kita masing-masing. Maka kalau mengutip statement Nabi Muhammad kan setelah perang Badar, sahabatnya nanya, ya Rasul, what next gitu. Nabi Muhammad bilang, berikutnya kita akan menuju perang besar. Perang besar apa kemarin perang? Karena perang terbesar adalah melawan hawa nafsumu, melawan egomu gitu. Nah Ibu dan Bapak, yang menarik adalah kalau kita bicara masalah ego dan gak ada permasalahan selain ego, sadarilah bahwa ego tidak pernah di luar diri kita, tapi ada di dalam diri kita. Maka ketika kita punya masalah dalam hidup karena egonya di dalam, pemicunya di dalam, yang paling terpenting adalah jangan mencari jalan keluar, tapilah cari jalan ke dalam. Karena masalahnya gak pernah di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Maka ketika kita terlalu menghabiskan energi dan waktu untuk menyelesaikan faktor eksternal, untuk merubah faktor eksternal, kita nggak pernah bisa merubah faktor eksternal sebelum kita merubah apapun di dalam diri kita. Maka ketika kita bicara dalam ketakwaan yang nomor 2, bagaimanapun pandai menahan amarah. Dan Ibu Bapak jangan lupa ya, ini kalau nggak latihan nggak bisa. Karena hari ini ada orang yang bilang, aku tuh orangnya pemarah. Enggak, tiap hari latihan marah. Jadi terlatih untuk marah. Aku tuh orangnya suka menilai orang. Enggak, tiap hari melatih menilai orang. Karena kenapa? Setiap apa yang kita latih akan menjadi diri kita. Maka kalau kita tidak merubah latihan sehari-hari kita, tidak merubah kebiasaan, maka kehidupan tidak akan berubah. Itulah fungsi Ramadan, merubah kebiasaan kita, belajar untuk melatih merubah kebiasaan. Dan yang terakhir, Ibu Bapak, sampai sini oke Ibu Bapak? Oke? Oke sampai sini? Oke ya. Ini diam-diam gini tuh paham apa puyeng Bu? Paham ya? Oke ya. Dan yang nomor 3, ini yang paling esensial saya rasa. Jadi kalau tadi udah pandai melepaskan, yang kedua bagaimana memanage ego, dan nomor 3 ini kalau kita nggak ahli di nomor 3 Bu Pak, hidup kita bakal berat aja. Karena beban hidup banyak gara-gara kita nggak lolos di nomor 3. Apa itu nomor 3? Pandai memaafkan kesalahan orang lain. Tidak bertakwa seseorang yang rajin ritual ketika dia tidak mampu memaafkan kesalahan siapapun. Karena kenapa? Salah satu puncak dari ketakwaan adalah bagaimana kita mampu melepaskan semua beban, mampu melepaskan semua belenggu yang kita tidak maafkan. Maka Ramadan itu komplit Bu Pak. Sedekahnya ada, menahan amarahnya ada, lagi siam dan sahur. Endingnya nanti kita saling memaafkan gitu. Tapi mudah-mudahan halal bihalal saling memaafkannya nggak basa-basi gitu ya Bu Pak. Nggak cuma ngomong dan ngasih kartu gitu. Tetapi poinnya adalah bagaimana benar-benar memaafkan. Karena memaafkan itu bukan merugikan orang lain, tetapi merugikan jiwa sendiri. Karena kenapa? Orang yang tidak memaafkan, jiwanya pasti penuh dengan beban gitu. Nah berdasarkan ini Ibu Bapak, di kesempatan kita yang sempit ini, meskipun sempit mudah-mudahan ada sesuatu gitu ya. Karena yang terpenting adalah setelah ini kita melakukan praktikal, karena harapannya tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi pengetahuan yang ditransformasikan menjadi sebuah perilaku. Oleh karena itu saya simpulkan Bu Pak, nomor 1, yuk kita melakukan keagamaan dengan sadar Bu, bukan dengan dogma dan doktrin dan tradisi gitu. Adakanlah why dalam setiap apapun yang kita lakukan. Karena Quran itu selalu mengencourage kita, selalu mengajak kita alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun. Gunakanlah akalmu, ngerti dong kira-kira. Jangan sampai kita baca sesuatu kita nggak ngerti. Bapak ini menarik sekali, lucu gitu ya.
Saya tuh muter majelis tuh banyak banget gitu, dan rata-rata kan ibu-ibu gitu. Terus saya tanya sama ibu-ibu yang lagi tadarusan dan lagi hataman, saya tanya, ibu-ibu lagi baca Quran, hatinya tenang nggak? Jawabannya sama, Pak, tenang banget dia. Kenapa coba ibu-ibu bisa tenang? Karena ibu-ibu nggak ngerti isinya, jadi nggak tahu isinya buat apa gitu. Sehingga kalau kita ngerti apa yang kita baca, kita mulai agak sedikit, kayaknya perilaku saya nggak cocok nih sama ayat ini. Kayaknya perilaku saya, justru setelah kita baca Quran, yang kita dapatkan adalah keinginan untuk berubah. Karena kenapa? Karena kita tahu isinya apa, bukan hanya membunyikan, bukan hanya menjadi tradisi, tapi di situ ada kesadaran gitu. Yang kedua, Bu, Pak, siam dan saum itu kaitannya antara fisik dan jiwa gitu. Antara jasmaniah dan ruhaniah. Ya saya rasa di usia-usia kita ini ya bukan hanya fisik aja gitu ya, tetapi yuk bahwa output dari hebatnya seseorang puasa itu bukan hanya nggak makan nggak minumnya, tapi juga mengontrol jiwanya tadi. Dengan apa? Menuju kembali kepada ketakwaan tadi. Yang terakhir, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Nomor satu, Bu, Pak, yuk belajar berhenti jadi orang pelit, Bu, Pak, itu nomor satu. Karena apapun yang kita lakukan tidak kita lepaskan, itu pasti memberatkan. Maka ada hukum yang namanya terima kasih. Kalau habis terima kasih, karena nanti ada hukum perputaran. Kalau kita nggak pernah ngasih, kita akan nggak dapat lagi perputaran berikutnya. Jadi kalau kita ingin lancar perputarannya, gunakanlah hukum terima kasih. Kalau habis terima, silahkan dikasihkan. Karena kenapa? Pasti ada hak yang harus dikeluarkan gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita selalu pandai dan selalu latihan untuk kontrol amarah. Mohon disadari Ibu Bapak, kita nggak pernah punya musuh di luar, musuh kita semua ego di dalam diri kita. Gitu. Dan yang paling penting, yuk jadilah orang-orang yang selalu latihan untuk bisa memaafkan siapapun, karena puncak dari ketakwaan salah satunya adalah pandai memaafkan kesalahan orang lain. Semoga ada yang bisa diambil dari diskusi singkat ini, dari pembelajaran singkat ini, Ibu dan Bapak, dan senantiasa puasa kita bukan hanya puasa yang disampaikan Nabi Muhammad, hanya menahan lapar dan haus gitu, tapi juga jangan lupa ketika tubuh perlu nutrisi, jiwa pun diberikan nutrisi. Maka jangan hanya terlalu sibuk dengan skincare, tapi soul care juga penting, dan soul care itu adalah ketakwaan tadi gitu. Nah, senantiasa soul kita, jiwa kita penuh nutrisi di Ramadan ini, sehingga Ramadan kali ini membawa kita menuju kepada ketakwaan yang sejati. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah.